Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini Sabtu tanggal 18 November adalah bahasan kita yang terakhir di dalam Gembala berkenaan dengan implementasi tema di dalam dunia kerja. Atau ketika kita membicarakan memperluas wilayah iman di dalam integrasinya dalam dunia kerja. Dan pagi hari ini di dalam perenungan doa Sabtu pagi, saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih untuk belajar bersama-sama yang kaitannya dengan memperluas wilayah integrasi iman dan pekerjaan ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memulai dengan sebuah pujian, yaitu dari buku PPK bagian belakang atau PPR nomor 72. Jadikan aku saluran berkat. Mari kita akan pujikan pujian ini. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang suci, Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, biarlah pujian ini kembali mengingatkan kami bahwasanya setiap kami orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah, kami sedang dirancang, kami didesain oleh Tuhan, terus dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika kami melewati zaman yang tidak mudah, biarlah hidup kami tetap ya Tuhan berpegang padamu sendiri. Sehingga kami ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui perkataan, melalui perbuatan kami. Dan kami percaya kami pun bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui dunia kerja kami. Biarlah kami juga boleh menyatakan iman kami ya Tuhan di dalam seantero kehidupan kami, termasuk di dalam dunia kerja kami. Supaya kami ya Tuhan sekali lagi boleh melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami menyerahkan perenungan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang juga boleh memberkati kami dengan hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, perenungan kita akan diambil dari Yakobus, sebuah kitab yang membicarakan tentang integrasi antara iman dan perbuatan.
Dan yang akan kita baca yang kaitannya kurang lebih dengan rencana-rencana kita, termasuk bagaimana kita kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Saya akan bacakan satu ayat saja, yaitu dari Yakobus 4 ayat yang ke-15. Demikian. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saya ulangi. Ini kalau kita lihat judul perikopnya, LAI memberikan judul Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan. Ya. Tetapi dalam bagian ayat 15, saya akan ulangi sekali lagi. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saya ingin mengajak teman-teman membandingkan dengan terjemahan versi lain, yaitu terjemahan bahasa Indonesia, yaitu terjemahan lama. Demikian di dalam terjemahan lamanya. Melainkan patutlah kamu berkata, insya Allah kita akan hidup berbuat ini atau itu. Saya ulangi. Melainkan patutlah kamu berkata, insya Allah kita akan hidup berbuat ini atau itu. Menarik ya Bapak Ibu. Kita mencoba untuk membandingkan perkataan yang tadi di dalam TB menggunakan kata jika Tuhan menghendakinya. Di dalam TL terjemahan lama menggunakan kata insya Allah kita akan hidup membuat ini atau itu. Bila mana kita mengikuti follow up training LTW 3, ada 3 kali. Ya. Yang pertama yaitu tentang bagaimana kita menggunakan alat-alat bantu. Kita diajak untuk melihat alat bantu itu bisa berupa kamus misalkan. Bisa berupa pengantar dari setiap surat. Bisa berupa tafsiran dan lain sebagainya. Yang intinya ada sekian banyak sumber yang kita bisa jadikan sebuah referensi untuk memperkaya kita memahami bagian yang terkait dengan nats Alkitab yang kita pelajari. Mungkin saja kita juga bisa ngeklik untuk melihat informasi-informasi itu misalkan melalui Google atau melalui yang lain. Untuk kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat perkataan jikalau Tuhan menghendaki atau insya Allah itu dari apa yang dijelaskan oleh Wikipedia. Saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu. Demikian dituliskan. Insya Allah atau insya Allah, lalu kemudian ada tulisan Arabnya begitu, adalah ucapan seseorang dalam bahasa Arab. Memiliki arti jika Allah mengizinkan atau kehendak Allah. Istilah ini digunakan untuk menyertai pernyataan akan berbuat sesuatu pada masa yang akan datang. Karena tadi konteksnya membicarakan perencanaan. Ya. Istilah ini digunakan untuk menyertai pernyataan akan berbuat sesuatu pada masa yang akan datang. Pada negara-negara yang menggunakan bahasa Arab, istilah ini digunakan oleh semua umat yang beragama. Yang berarti istilah ini tidak menunjukkan sifat suatu agama tertentu. Tetapi hanya memiliki arti jika Allah mengizinkan. Salah satu penggunaan insya Allah adalah mengindikasikan bahwa kesuksesan yang diraih bukanlah semata karena usaha keras dan kehendak seseorang. Cukup menarik Bapak Ibu ya. Tetapi
lebih kepada bahwa usaha keras yang dilakukan adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah. Di mana ridho Allah dapat diinterpretasikan sebagai hal terbaik untuk manusia, bumi, dan semua ciptaan Allah yang lain. Istilah ini secara umum sering digunakan oleh satu umat. Tetapi juga sering digunakan di dalam kelompok kekristenan di daerah Timur Tengah, misalkan gereja Koptik Ortodok menggunakan kata insya Allah. Insya Allah diucapkan bila berbicara mengenai rencana atau kegiatan yang diharapkan akan terjadi pada masa yang akan datang. Istilah tersebut juga menunjukkan suatu kepatuhan terhadap Allah. Suatu kepatuhan terhadap Allah. Di mana seseorang yang mengucapkan hal tersebut berarti menyerahkan segala keputusan di tangan Allah. Dan menerima, dituliskan takdir, bahwa kadang Allah bertindak tidak sesuai dengan dugaan manusia. Saudara, ketika kita mencoba memahami perkataan, jika Tuhan menghendaki, lalu terjemahan lama menggunakan kata insya Allah. Wikipedia sudah memberikan kepada kita informasi yang baik sekali. Perkataan jika Tuhan menghendaki, itu maka bisa melahirkan beberapa implikasi. Misalkan salah satu, kalau orang itu sukses, kalau orang itu berhasil, maka sebetulnya keberhasilan itu bukan karena kuat dan gagahnya dia, bukan karena hebatnya dia, tetapi karena Tuhan yang membuat dia berhasil, membuat dia sukses. Lalu dikatakan perkataan insya Allah itu sendiri juga merupakan seolah-olah terjadi sebuah relasi, dan pastinya terjadi sebuah relasi antara kita yang berkata insya Allah dengan Tuhan. Di mana kita mempercayakan segala perencanaan kita kepada Tuhan. Maka terjadi sebuah relasi. Dan relasi ini hukumnya harus. Ya. Ini sesuatu yang ada dan harus terjadi. Buat orang-orang yang berani mengatakan jikalau Tuhan menghendaki. Ya, jikalau Tuhan menghendaki. Yang artinya kita mempercayakan, memasrahkan segala sesuatu hanya kepada otoritas Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara, ketika membaca bagian Yakobus 4 ayat 15 ini, saya mencoba melihat ternyata ketika kita mau mencoba untuk menerapkan iman di dalam dunia kerja kita, itu ada hal yang penting yang terkait dengan relasi ini. Begitu. Yang saya berikan tema untuk doa pagi hari ini tentang positioning. Tentang positioning. Yang sebetulnya posisi kita dalam relasi dengan Tuhan itu seperti apa sih? Orang yang memiliki iman itu menempatkan relasi ini, posisinya itu seperti apa? Itu sangat penting. Kalau kita mencoba melihat beberapa alternatif masalah posisi. Mungkin enggak kita memahami kalau Bapak Ibu membaca gembala-gembala yang di hari-hari lalu, Pendeta Fatieli juga sudah mengajak kita untuk merenungkan bersama. Begitu ya, yaitu istilah tentang seorang manajer. Istilah seorang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola. Kita ini bukan owner, ya. Kita ini hanya manajer yang mengelola. Yang artinya ownernya ya Tuhan. Tuhan dan Tuan itu sebetulnya memiliki kata yang sama. Dialah Tuan kita. Dialah Tuhan kita. Sebagai owner. Bukan saja owner kita sebagai hambanya yang diberikan kepercayaan sebagai manajer. Tapi owner terhadap apa yang kita kelola. Karena itu adalah milik Tuhan. Sehingga kalau kita melihat alternatif yang pertama, positioningnya adalah antara seorang tuan dan seorang manajer. Atau seorang tuan
dengan seorang hamba. Nah, ini akan melahirkan bagaimana kita menyikapi dunia kerja kita. Saudara, misalkan ada posisi-posisi yang lain, mungkin nggak Tuhan itu digambarkan sebagai UGD, gitu ya, unit gawat darurat, gitu, atau instalasi gawat darurat. Atau ada orang yang dulu-dulu memberikan ilustrasi Tuhan itu seperti ban serep. Kalau kondisinya sudah darurat, kalau kondisinya sudah hampir tidak bisa ketolong, baru positioning itu dimainkan antara kita dengan Tuhan dan kita mengharapkan Tuhan campur tangan terhadap dunia kerja kita. Ada relasi, tapi relasinya adalah relasi yang sifatnya temporary, khususnya di dalam keadaan darurat. Kalau yang tadi pertama itu adalah sifatnya ya dari hari ke sehari. Ya. Yang terus-menerus harusnya begitu. Tapi ada orang mungkin dalam dunia kerja ya sifatnya Tuhan itu hanya diletakkan sebagai pihak yang nanti akan dimintain tolong untuk menolong dia ketika dia mengalami kesulitan dalam dunia kerja. Atau misalkan Tuhan itu dianggap hanya sebagai vendor. Ya, sebagai vendor. Dalam pengertian, kalau aku butuh, ya aku akan undang dia untuk membantu saya menyelesaikan apa yang menjadi target saya. Ya kalau saya tidak butuh, ya saya kerjakan sendiri. Tapi mungkin enggak Tuhan itu sebetulnya dianggap sebagai pihak atau salah satu pihak yang dianggap bisa memberikan kontribusi terhadap rencana kita untuk mencapai sukses. Saudara, ada seseorang yang bercerita tentang keluarganya. Dan orang yang bercerita ini mengatakan, hari ini kita membuat sebuah persekutuan doa untuk mendoakan usaha dari keluarga dari orang yang cerita itu. Lalu dia mengatakan demikian, jangan kaget, sebetulnya bukan Bapak saja yang dimintain doa. Karena sebelum Bapak dan teman-teman ini datang untuk berdoa, sebelumnya sudah ada beberapa pihak yang berdoa dari keyakinan-keyakinan yang berbeda. Bahkan dari orang-orang yang dianggap mampu, kalau nyuwun, kalau minta itu nanti akan membukakan ke pintu sukses itu. Jadi orang itu mengatakan Bapak hanya salah satu dari sekian banyak. Lalu saya tanya, loh kalau begitu yang kita mau doakan ini bukankah sebetulnya saudara yang sudah pergi ke gereja? Betul Pak, sudah pergi ke gereja. Tetapi pemahamannya tentang dunia kerja untuk mencapai sukses, Tuhan hanya dihadirkan menjadi salah satu bagian. Lalu dijelaskan, kalau Tuhan yang ini tidak bisa, masih ada backup Tuhan yang ini. Kalau Tuhan ini juga nggak bisa, mungkin masih ada backup Tuhan yang ini. Kalau Tuhan ini nggak bisa, mungkin masih ada backup Tuhan yang ini. Bahkan kalau Tuhan yang diminta dengan berbagai keyakinan itu tidak bisa, maka ada orang-orang yang katanya punya kunci untuk membuka pintu sukses. Saudara, itu terjadi dalam lingkaran orang Kristen, saudara. Saudara bisa bayangkan iman di dalam dunia kerjanya itu seperti apa kita mencoba untuk memahami. Buat saya, meletakkan Tuhan atau kita mencoba untuk memikirkan positioningnya antara kita dengan Tuhan, itu menunjukkan bahwa imanmu dalam dunia kerja ya seperti itu. Sehingga ketika kita mau membicarakan wilayah integrasi antara iman dan pekerjaan, namanya integrasi itu harusnya ada irisannya. Ada wilayah-wilayah yang sama, yang menjadi wilayah iman yang sekaligus menjadi wilayah pekerjaan, atau wilayah pekerjaan yang sekaligus menjadi wilayah iman. Itu berarti integrasi. Saudara, ada integrasi yang pasti terjadi ketika positioningnya antara hamba dan Tuan,
antara manajer dan bos. Tapi ketika Tuhan diletakkan sebagai ban serep dalam dunia kerja, kita baru minta tolong sama Tuhan. Ketika kita sudah hampir tidak berdaya, kita itu sudah hampir roboh, saudara. Kita dimasukkan di dalam UGD-nya Tuhan. Dengan harapan mendapatkan pertolongan segera dari Tuhan. Yang bisa memperpanjang nafas pekerjaan kita. Atau positioningnya Tuhan itu, ya itu tadi, just vendor. Saya butuh, ya oke, saya undang Tuhan. Atau yang lebih celaka, Tuhan itu hanya dijadikan alternatif. Nah Bapak Ibu, saya yakin ketika kita bicara tentang integrasi antara iman dan pekerjaan, yang kita bicarakan adalah iman itu akan ditunjukkan aplikasinya dalam dunia kerja itu sangat berbanding lurus dengan cara kita melihat positioning kita dengan Tuhan. Itu pasti. Dan ini akan memberikan pengaruh terhadap ketika Tuhan sudah memberikan kesuksesan, apa yang kemudian kita itu bisa lakukan dengan hasil yang kita dapatkan. Pujian yang pertama tadi mengajak kita, jadikan aku saluran berkat. Saudara, saya rasa ini adalah bagian yang penting untuk kita pahami di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan bisa menggunakan dunia kerja kita untuk menjadi berkat. Tuhan bisa menggunakan hasil dari pekerjaan itu juga untuk bisa menjadi berkat. Banyak hal yang kita bisa kerjakan. Dan ketika kita memiliki sebuah dimensi iman yang berintegrasi dengan pekerjaan, maka itu aplikasinya akan banyak sekali, saudara. Bukan saja apa yang mendasari pekerjaan kita, bukan saja bagaimana kita meyakini pekerjaan ini dari mana, tapi cara kita menjalani pekerjaan itu juga sangat dipengaruhi. Hasil dari pekerjaan itu juga sangat dipengaruhi. Untuk apa hasilnya itu juga sangat dipengaruhi. Saudara, sehingga ketika kita membicarakan integrasi iman dan pekerjaan itu sangat luas. Bapak Ibu, nanti kita akan berdoa bersama-sama yang terkait baik dengan apa yang kita renungkan pada pagi hari ini. Dan kita akan doakan khususnya di dalam kita menggeluti dunia kerja kita. Ya. Dan sebelum kita akan mengakhiri perenungan ini atau jam doa ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah pujian. Sebuah hymn yang dituliskan oleh seorang yang bernama Stefani Liman Putri. Hymn Indonesia asli. Nah saudara-saudara, judulnya adalah Oh Roh Kudus, ajar kami. Dan setelah itu kita akan masuk di dalam doa. Oh Roh Kudus, tolong kami sinari setiap hati, terangi dengan kebenaran Injil yang menyelamatkan. Tuntun kami lewat firman yang Bapa telah nyatakan, yang telah digenapi Kristus. Ajar kami Roh Kudus. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin.
kami, lembutkan kerasnya hati dan rendahkan yang tinggi. Hidup baru Kau hembuskan, yang ragu Kau beri iman. Nafas Allah beri anugerah, Kau yang sanggup mengubah. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Kau sucikan, bak emas dimurnikan. Biarlah api yang menguji berbuah iman sejati, bentuk makin serupa Kristus, kejar apa yang kudus dan jadi terang di bumi sampai Dia datang lagi. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Mari kita masuk dalam doa. Hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu yang ya dan amin. Pemahaman kami sudah diperluas, bahkan ditajamkan ketika kami mencoba untuk membandingkan di dalam versi terjemahan yang lain. Dan kami melihat pada umumnya ada sebuah pemahaman yang sangat menarik. Biarlah itu bukan sekedar menambahkan pemahaman-pemahaman kami dari kebenaran firman-Mu, tetapi semakin memperluas bagaimana kami mengimplementasikan sekaligus mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami terus menggumulkan bagaimana kami membangun kehidupan integrasi iman kami di dalam dunia kerja, yang ternyata kaitannya sangat banyak, sangat luas, bahkan boleh mempengaruhi seantero perspektif kami tentang dunia kerja itu sendiri. Kami memintakan Tuhan, Kau boleh berkati kami boleh diubahkan terus-menerus oleh Tuhan, sehingga ketika kami menggeluti dunia kerja kami ini, ya Tuhan, kami terus dimampukan orang lain dapat menemukan iman kami yang dinyatakan di dalam pekerjaan kami. Dan kami sebentar mau berdoa bersama-sama. Tuhan juga boleh berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan penyertaan Tuhan selama 1 hari ini hanya di dalam kasih sayang Tuhan yang boleh memberkati kami, dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus boleh menyertai kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa melalui pokok doa yang akan disampaikan atau yang akan ditayangkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.